Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1554. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 1. Orang suci jatuh dan terjadilah sungai darah yang panjang menyebabkan seluruh alam semesta berguncang. Di bawah bayang-bayang pagoda Huang Tian yang memenuhi langit, para penguasa tertinggi dari 3 klan besar semuanya berubah menjadi bubuk. Dengan satu pukulan, hampir setengah dari mereka diledakkan. Terlalu kuat, ini terlalu kuat. Di depan ahli setengah langkah transenden yang telah melampaui puncak supreme seperti Xiaowao Supreme, ahli Tianjun seperti semut, sedangkan Master Supreme hampir tidak bisa melawan sedikit pun. Hanya ahli Supreme puncak tahap akhir yang mungkin masih memiliki peluang sedikit. Di bawah serangan Xiaowao Supreme, terlihat 10.000 tulang Supreme dan yang lainnya berlumuran darah. Tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh, dan daging serta darah mereka nampak terpelintir. Pergi dan lari. Mereka tampak ngeri dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bergegas ke dalam lubang hitam dan menghilang dalam sekejap. Ingin melarikan diri langsung kembali ke klan. Di sisi lain, Qin Chen bergegas menuju Penatua tertinggi kuno dan yang lainnya. Bunuh! Pedang di tangan Qin Chen pun menebas dengan keras. Tidak, Penatua tertinggi kuno dan yang lainnya terkejut juga marah, dan mereka semua meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Duar, duar. Saya melihat aliran energi iblis naik ke langit, seperti hantu yang ganas bergerak antar langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh dunia iblis bergemuruh, dan sosok iblis besar muncul dengan keras menekan Qin Chen. Pada saat yang sama, sinar cahaya ajaib bersinar seperti perisai, langsung membungkus ketiga orang Penatua tertinggi kuno dan lainnya untuk melindungi mereka. Teri kecil, Qin Chen mencibir dengan ringan. Pedang karat misterius yang dia aktifkan seperti sambaran petir langsung menembus kehampaan yang luas dan langsung menuju ke depan Penatua tertinggi kuno dan yang lainnya. Energi pedang pada pedang karat misterius itu melonjak ke langit, melewati kepala beberapa orang dalam sekejap, sehingga kepala beberapa ahli supreme itu pun langsung terangkat ke langit. Pada saat ini pedang karat misterius di tangan Qin Chen sepertinya telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dalam sekejap dia memenggal kepala beberapa orang kuat dari klan iblis dan kepala mereka semua terangkat ke langit dalam sekejap. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan mata terbelalak. Hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Itu adalah ahli kuno, Supreme, dan juga yang lainnya. Itu merupakan puncak dari klan iblis yang telah lahir selama ratusan juta tahun. Mereka mungkin tidak dapat menghasilkan satupun orang kuat di sebuah era. Dalam keadaan normal, siapapun yang lahir mampu mengendalikan dunia dan menjadi pengendali klan iblis di era tertentu. Bagaimanapun pemimpin klan iblis saat ini yaitu Gerhana Supreme itu hanyalah tahap akhir Supreme. Namun sekarang Penatua tertinggi kuno dan para makhluk tertinggi Supreme kuno lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan di bawah serangan ras manusia yang kuat, dan kepala mereka langsung dipenggal. Mengaum. Kepala Penatua tertinggi kuno langsung terpotong dan terbang ke langit. Namun mereka tidak mati, sebaliknya mereka meraung marah dan cahaya sirih yang sangat besar tiba-tiba mekar di setiap mata mereka. Bunuh! Pada saat ini Penatua tertinggi kuno dan yang lainnya semuanya ketakutan di dalam hati mereka, mengetahui secara mendalam betapa kuatnya Qin Chen. Awalnya, ketika mereka melihat Xiaowao Supreme pergi dari sini, mereka ingin melawan Qin Chen. Namun sekarang setelah merasakan kekuatan pedang Qin Chen, mereka mengerti mengapa Qin Chen mampu melawan leluhur iblis abis sebelumnya. Karena dengan kekuatan seperti itu, meskipun milik kultivasinya tidak mencapai setengah langkah transenden, tetapi dalam hal kekuatan itu tidak lebih kuat daripada setengah langkah transenden zaman kuno. Buka formasi. Penatua tertinggi kuno mengeluarkan raungan yang melengking, dan dalam sekejap serangkaian jimat ajaib yang membuat jantung berdebar-debar muncul di masing-masing jimat itu. Jimat ajaib ini sepertinya mengandung aura iblis yang paling menakutkan di dunia.
itu lalu menjadi serangkaian pilar ajaib dan lalu naik ke langit. Pilar ajaib ini berputar terus berputar, berubah menjadi formasi besar dan lalu menekan Qin Chen dengan ganas. Ledakan, sumber energi jahat yang menakutkan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Tidak, semua makhluk tertinggi puncak yang hadir berasal dari klan iblis abis, kecuali Penatua Triti kuno dan yang lainnya semuanya adalah nenek moyang ras lain seperti klan iblis surgawi, klan iblis mati dan juga klan iblis roh. Mereka semua bekerja sama dengan klan iblis abis. Setiap sumber dalam tubuh leluhur-leluhur ini berbeda dan mengandung tanda iblis yang unik. Itu meledak dalam sekejap dan segera membentuk serangkaian sumber iblis yang menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Dalam beragam sumber iblis, asal-usul berbagai klan iblis terus mengalir dan menekan Qin Chen dalam sekejap. Boom, boom. Gelombang demi gelombang energi iblis menyatu Qin Chen seperti arus yang deras, meletus menjadi aura yang menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang terkandung di dalam aliran deras ini memberi sedikit kejutan yang cukup untuk menghanyutkan seluruh dunia, yang sudah merupakan metode terkuat dari Penatua Triti kuno. Namun akhir ceritanya membuat Penatua Triti kuno dan yang lainnya merasa putus asa, karena Qin Chen yang berada di sungai panjang yang luas nampak dikelilingi oleh cahaya ajaib yang jernih. Dia seperti dewa iblis yang lahir di dunia ini. Dia tidak terpengaruh sama sekali di sungai panjang ini. Qin Chen seperti batu besar yang tetap tidak bergerak di bawah gelombang. Faktanya, tubuhnya berkilauan dengan cahaya yang sangat berkilauan, dan zat-zat iblis bermekaran. Di bawah erosi sungai panjang sumber iblis ini, tubuhnya menjadi semakin jernih, berisi jalan tertinggi antara langit dan bumi. Apakah ini pukulan terkuatmu? Lemah, terlalu lemah. Di dalam formasi yang luas itu, Qin Chen tersapu oleh sungai, tetapi ada bekas desahan di wajahnya. Kupikir metode kalian akan menarik. Kalau hanya ini, maka tidak perlu terus ada, kata Qin Chen. Qin Chen menghela napas dan tampak kecewa. Hal ini membuat Penatua Triti kuno dan yang lainnya semakin putus asa. Wajah mereka memerah dan mereka menjadi marah karena malu. Mereka tampak ketakutan dan marah, dan dengan panik mengaktifkan sungai sumber iblis, mencoba membunuh Qin Chen, akan tetapi masih tidak berhasil. Kamu terlalu lemah. Apakah kamu lupa bahwa aku pernah menguasai sumber iblis? Kata Qin Chen. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan lalu berjalan maju selangkah demi selangkah. Di dalam tubuhnya, asal mula iblis abis berkembang seperti dewa iblis yang turun dan mengendalikan segalanya. Perlu dicatat bahwa dengan tubuh fisiknya bahkan setengah langkah di luar ranah supreme seperti leluhur iblis abis pun tidak dapat membunuhnya. Apalagi apa artinya kerjasama dari Penatua Triti kuno dan yang lainnya? Pada awalnya Qin Chen yang hanya merupakan tapair supreme dan belum menerobos mampu mengalahkan orang kuat seperti imam besar. Namun sekarang Qin Chen yang telah menerobos, itu hanyalah Penatua Triti kuno yang terkuat di antara mereka. Bahkan tidak sekuat imam besar. Bagaimana Qin Chen bisa terluka oleh serangan mereka? Qin Chen, bunuh saja mereka secara langsung. Pada saat ini sebuah suara dingin terdengar, dan lalu dengan keras sosok dingin jatuh dari langit dan bumi berdiri di samping Qin Chen. Terlihat sungai besar iblis membuat sosok ini tampak seperti dewa berlama-lama di sekitarnya, dan sosok ini tidak mampu disakiti sedikit pun, dan sosok ini adalah Chen Sisi. Chen Sisi adalah keturunan putri Lian Xinluo, tubuh reinkarnasi, keturunan sebenarnya dari dunia iblis ini, putri dewa iblis, dan bahkan sumber iblis terkendali. Jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan hal yang disebut sumber iblis. Qin Chen memandang Penatua Triti kuno dan yang lainnya lalu berkata dengan tenang, ini bukan giliran kita untuk membunuh orang-orang ini. Lord of the Abyss, kamu ambil tindakan, kata Qin Chen. Qin Chen berbalik dan menatap Lord of the Abyss. Boom. Pada saat ini, Lord of the Abyss dikelilingi oleh aura menakutkan dari klan iblis Abyss. Dia berdiri di antara langit dan bumi dunia iblis ini. Setelah melahap asal-usul transendensi setengah langkah dari leluhur iblis abis, aura Lord of the Abyss telah mencapai puncak tapair supreme. Ada aura ranah transendensi yang samar-samar menyebar darinya. Setelah kematian leluhur iblis abis, orang yang mengalami peningkatan paling besar tentu saja adalah Lord of the Abyss. Asal mula transendensi setengah langkah dari Lord of the Abyss diserap olehnya, membuat mata Lord of the Abyss memancarkan cahaya menusuk yang menembus ke alam semesta. Dengan jentikan tubuhnya, Lord of the Abyss tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dengan lambaian tangannya. Lalu dengan keras sungai iblis besar yang dilepaskan oleh Penatua Triti kuno dan yang lainnya tiba-tiba dilenyapkan oleh Lord of the Abyss.
Sebagai keturunan klan iblis abis, pada level yang sama, penindasan terhadap asal-usul klan iblis abis benar-benar tak terkalahkan. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia langsung memberi hormat kepada Qin Chen dengan sangat hormat. Lord of the Abyss, kamu pengkhianat, kata penatua tertinggi kuno. Dia dan yang lainnya meraung marah. Pengkhianat? Lord of the Abyss tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah penatua tertinggi kuno lalu mencibir. Penatua tertinggi kuno, zaman ini berbeda. Mereka yang tidak dapat melihat waktu dan takdir dengan jelas, cepat atau lambat akan tersapu ke dalam tumpukan sampah sejarah. Dan kamu sepertinya seperti sekelompok idiot, kata Lord of the Abyss. Selain kamu, siapa lagi yang akan mengkhianati klan iblis kita? Kata penatua tertinggi. Dia berkata dengan marah. Akan tetapi tiba-tiba di belakang leluhur klan iblis mati dan juga leluhur klan iblis loh, tiba-tiba dua sosok muncul dengan suara letupan. Dua telapak tangan langsung menembus tubuh kedua leluhur tersebut. Kedua leluhur itu memandang mereka berdua dengan kaget juga marah. Leluhur, kamu sudah tua. Istirahatlah dengan tenang. Serahkan masa depan kepada kami. Ternyata itu adalah Tu Moyu dan Ling Yuan. Tu Moyu dan Ling Yuan berkata dengan dingin. Kalian berdua, kenapa? Kedua leluhur itu pun memandang Tu Moyu dan Ling Yuan dengan tidak percaya. Bukan hanya mereka, tetapi seluruh dunia iblis dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga tercengang. Tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Karena mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tu Moyu dan Ling Yuan sebelumnya berhasil menerobos ranah supreme. Keduanya sangat berbakat. Dapat dikatakan bahwa jika mereka diberi cukup waktu dan juga sumber daya, mereka pasti akan dapat mendukung dua kelompok klan iblis mati dan klan iblis roh untuk maju di masa depan. Inilah dua orang yang pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Ini adalah masa depan dua kelompok etnis besar mereka. Namun kini, kedua orang ini telah mengkhianati leluhurnya dan bahkan langsung membunuh leluhurnya di depan semua orang. Bahkan keturunan klan yang paling menjanjikan di masa depan telah mengkhianati Anda. Jadi, apalagi yang layak dibicarakan di dunia ini? Tu Moyu dan Ling Yuan memandang kedua leluhurnya itu. Mata mereka berdua acuh tak acuh dan berkata dengan ringan. Leluhur, ini tanpa alasan. Kamu sudah tua, tetapi untuk bertahan hidup, kamu telah menyegel dirimu sendiri. Selama ratusan juta tahun, kamu punya apa yang telah kamu lakukan? Tu Moyu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk bertahan hidup, leluhur, kamu rela menjadi antek-antek leluhur iblis abis. Sebagai salah satu bawahannya, kamu telah menghabiskan sumber daya yang tiada habisnya, sehingga klanmu sendiri belum mampu untuk melahirkan puncak tahap akhir supreme seperti dirimu, hanya karena keegoisan kamu yang ingin bertahan hidup. Di permukaan, Anda seolah-olah telah menyerahkan segalanya untuk kelanjutan ras, tetapi faktanya, keberadaan Anda itulah yang telah menghalangi kemajuan ras Anda sendiri. Saat ini Ling Yuan juga memandang leluhurnya itu dengan dingin. Yang paling penting adalah kamu berdiri di sisi berlawanan dari Tuan Leluhur Iblis Abis. Lord of the Abyss itu adalah masa depan alam semesta ini, seseorang yang benar-benar dapat mencapai keberadaan tertinggi. Namun Anda melawan Lord of the Abyss tetapi malah mengikuti leluhur iblis abis. Maka itu bukan salah kami. Boom, ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, aura menakutkan muncul dari tubuh kedua orang itu pada saat yang bersamaan. Di depan semua orang, leluhur dari dua kelompok etnis utama, klan iblis roh dan klan iblis kematian, berteriak pada saat yang bersamaan. Dan aura di tubuh mereka dilahap habis-habisan oleh Tu Moyu dan Ling Yuan. Segera antara langit dan bumi, kekuatan asli iblis memasuki tubuh Tu Moyu dan Ling Yuan. Aura kedua orang itu meningkat dengan cepat. Dengan keras, kedua orang itu melayang di langit, dan cahaya ajaib yang tak ada habisnya bermekaran, memenuhi 9 hari 9 malam. Hentikan mereka. Penatua tertinggi kuno meraung ketakutan dan marah. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dengan keras, Lord of the Abyss muncul di depannya dan langsung menekannya dengan telapak tangan besarnya. Penatua tertinggi kuno buru-buru pergi untuk melawan. Namun kemudian mendengar suara ledakan. Terlihat lengannya langsung terbelah dan tulangnya berlumuran darah. Bagaimana mungkin? Penatua tertinggi kuno memandang Lord of the Abyss dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan oleh junior seperti Lord of the Abyss. Lord of the Abyss berkata dengan tenang. Penatua tertinggi kuno, kamu sudah semakin tua. Sekarang leluhur telah menghancurkan diri sendiri. Jika dunia iblis ini dikendalikan olehmu,
maka cepat atau lambat dunia ini juga akan berakhir hanya dengan meninggalkan ku dan diberikan kepadaku. Maka dunia ini masih bisa ada harapan untuk bertahan hidup, kata Lord of the Abyss. Lord of the Abyss saat ini seperti naga dan harimau, seperti iblis yang berjalan di kampaan. Dia meninju, dan tinju iblis yang sangat besar itu sepertinya mampu menekan segala sesuatu di dunia dan menyerang dengan kuat. Hanya kamu. Apakah kamu juga ingin mengambil alih dunia iblis? Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu, kata Lord of the Abyss. Dia meraung. Kata penatua tertinggi kuno, dia meraung. Dan cahaya iblis yang menakutkan tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Lalu dengan keras dia muncul di samping Lord of the Abyss dalam sekejap. Pada saat ini tangan besar penatua tertinggi kuno menebas. Dia menebas dengan satu tangan. Melihat hidup dan mati, dia menghancurkan yang maha tinggi dan cahaya ajaib yang menjulang tinggi membumbung ke langit. Bahkan yang tertinggi pun tidak dapat menahan diri di bawah telapak tangannya ini. Bunuh, kata Lord of the Abyss. Di bawah serangan menakutkan itu, Lord of the Abyss tampak tenang. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan yang dalam. Dan kekuatan Abyss meledak dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan Abyss tertinggi dari Lord of the Abyss tiba-tiba meledak. Dan di bawah ledakan kekuatan iblis Abyss tertingginya, saat dia muncul, seluruh dunia tampak runtuh. Di antara dunia yang runtuh, Lord of the Abyss sebenarnya melangkah keluar dalam satu langkah. Tampaknya sebelum ini, Lord of the Abyss telah tertidur, dan pada saat ini dia benar-benar terbangun, lalu membangkitkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Dan duar. Dengan satu suara tabrakan yang keras, satu pukulan menghancurkan dunia dan menyegelnya selamanya. Dengan satu pukulan, itu langsung memotong keajaiban dan menghancurkan langit. Bagaimana Lord of the Abyss ini bisa menjadi begitu kuat? Satu gerakan sudah cukup untuk mencapai puncak makhluk tertinggi. Tapi jelas dia baru saja menerobos belum lama ini. Kata banyak klan iblis, banyak orang klan iblis memandang Lord of the Abyss dengan kaget dan terkesan dengan kekuatan dahsyat dari Lord of the Abyss. Harus dikatakan bahwa The Great Dao Abyss dari klan iblis Abyss emang terlalu kuat. Di bawah pengelolaan dari leluhur iblis Abyss selama ratusan juta tahun, klan iblis Abyss sekarang telah menjadi satu-satunya klan di dunia iblis yang mampu melakukannya dengan kuat, menindas kelompok etnis manapun. Di bawah pukulan ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan jatuh ke tanah dengan sekejap. Bahkan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua seperti Gerhana Supreme mau tidak mau berlutut di tanah. Dengan ledakan dan pukulan yang keras, tidak peduli betapa hebatnya Anda, tidak peduli betapa menakutkan dan tak tertandinginya Anda tidak dapat mengalahkannya. Dengan suara keras, penatua tertinggi kuno pun langsung terlempar terbalik. Cahaya energi iblis di tubuhnya tiba-tiba meredup. Ketika dia mendengar suara ledakan, tubuh fisiknya langsung meledak dan asal-usulnya langsung runtuh di tempat. Mengapa? Penatua tertinggi kuno memandang Lord of the Abyss dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa leluhurnya yang agung dari klan iblis akan mati di tangan seorang junior seperti Lord of the Abyss. Dengan keras tubuh fisiknya langsung runtuh, dan kekuatan asli penatua tertinggi kuno bergulir ditangkap di tangan Lord of the Abyss dan lalu menembus ke dalam tubuhnya sendiri. Segera setelah itu, mata Lord of the Abyss tertuju kepada dua iblis tertinggi terakhir yang ada. Saya bersedia menyerah. Kedua leluhur itu pun tampak ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini mereka benar-benar ketakutan dan tidak ingin lagi memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur iblis Abyss dan penatua tertinggi kuno pun telah meninggal. Jadi apa gunanya mereka untuk terus bertahan? Kemudian Lord of the Abyss melirik Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Qin Chen bahkan tidak mau repot-repot untuk menerima orang pengkhianat seperti itu. Kalau begitu, kalian semua akan mati, kata Lord of the Abyss. Dia mencibir. Lord of the Abyss melangkah keluar dengan raungan dan lalu membunuh kedua leluhur itu dalam sekejap. Semua jenis suara menderu-deru bisa terdengar di sana dan seluruh dunia iblis berfluktuasi dengan hebat. Dunia iblis kembali tenang. Kedua leluhur telah dipenggal oleh Lord of the Abyss dan kepala mereka ada di tempat. Kemudian sosok Lord of the Abyss bergoyang, memegang kepala kedua leluhur itu dan lalu memberi hormat kepada Qin Chen. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Lord of the Abyss. Dan pada saat yang sama, suara melesat. Terlihat Tu Moyu dan Ling Yuan tiba-tiba juga mendatangi Qin Chen dengan memberi hormat dengan sangat hormat. Dunia iblis ini akan diserahkan kepada kalian bertiga. Aku hanya ingin melihat hasilnya saja, kata Qin Chen. Qin Chen tersenyum tipis. Dan saat berikutnya,
Kincen sudah naik ke langit terbang menuju keluar dunia iblis dalam. Tes.